Jenderal TNI Tituler Purnawirawan Haji Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia merupakan Wakil Presiden Indonesia kedua dan juga merupakan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama. Dan dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Lahir di Ngasem, Sompilan, Yogyakarta pada tanggal 12 April tahun 1912 dengan nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Hamengkubuwono IX merupakan anak ke-9 dari Gusti Pangeran Puruboyo dari istri utamanya, Raden Ajeng Kustila. Pada tahun 1914, ketika Dorojatun belum genap 3 tahun, Gusti Pangeran Puruboyo diangkat menjadi putra mahkota Yogyakarta. Karena suaminya menjadi putra mahkota, Raden Ajeng Kustila mendapat gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom pada tahun 1915. Meskipun demikian, Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom tidak sempat menjadi Ratu Yogyakarta. Ia dipulangkan ke rumah ayahnya sekitar tahun 1918 sampai tahun 1919. Ketika berumur 4 tahun, Dorojatun diperintah ayahnya untuk mulai tinggal terpisah dari keraton. Ia tinggal bersama keluarga Mulder, orang Belanda, yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Neutral Hollander, Javaanse Jongenskung, atau Sekolah Jawa pada masa itu, dan tinggal di daerah Gondokusuman. Ketika tinggal bersama keluarga Mulder, Dorojatun diberi nama panggilan Hengki atau Henk Kecin, yang diambil dari nama Pangeran Hendrik dari Belanda. Nama panggilan ini terus ia gunakan hingga bersekolah dan kuliah di Belanda, serta oleh teman-teman dekatnya tetap digunakan sampai masa tuanya sebagai Hamengkubuwono IX. Henki mendapatkan pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak Frobel School. Kemudian, Eerste Europese Lager School B untuk pendidikan dasarnya. Setahun kemudian, ia pindah ke kediaman keluarga Koch dan bersekolah di Neutral Europese Lager School hingga lulus pada bulan Juli tahun 1925. Ayahnya diangkat menjadi Hamengkubuwana VIII ketika ia duduk di kelas 3 sekolah tersebut, yaitu pada bulan Februari tahun 1921. Di sekolah tersebut, Dorojatun bertemu dan berteman dengan Sultan Hamid II yang dijuluki Moses saat itu. Dorojatun mengenyam pendidikan menengahnya di Hugelburger School atau HBS Semarang, mulai bulan Juli tahun 1925. Ia tinggal bersama keluarga Voskuil, seorang sipir penjara di Semarang. Karena iklim Semarang yang cukup panas, Dorojatun merasa tidak cocok dan kemudian dipindahkan oleh ayahnya ke HBS Bandung pada tahun 1928. Di sana, ia bersama kakaknya, Bendara Raden Mas Tinggarto, tinggal bersama dengan seorang tentara militer Belanda, Letnan Kolonel de Boer. Sebelum menyelesaikan pendidikan menengahnya di HBS Bandung, ayah Dorojatun dan Tinggarto memerintahkan mereka untuk belajar ke Belanda. Mereka berangkat melalui jalur laut bulan Maret tahun 1930 dengan ditemani oleh keluarga Hofland, seorang direktur pabrik gula di Geesikan. Mereka berdua bersekolah di Gymnasium atau Lyceum Haarlem yang merupakan gabungan dari 2 lembaga berbeda, yaitu Hogerburger School B atau HBSB dan Stedelijk Gymnasium. Di Haarlem, mereka tinggal di kediaman kepala sekolah mereka, Morik Broekman. Dorojatun kerap dipanggil Sultan Heng ketika menuntut ilmu di sekolah tersebut. Karena perbedaan kualitas pendidikan dengan Hindia Belanda, ia harus turun 2 kelas di Haarlem. Dorojatun berhasil lulus dari sekolah ini pada tahun 1934. Dorojatun dan kakaknya kemudian pindah ke Leiden. Mereka masuk ke perguruan tinggi Rijksuniversiteit Leiden atau Universitas Leiden. Dorojatun mengambil studi Indologi, studi yang mempelajari administrasi kolonial,
etnologi, dan kesusastraan di Hindia Belanda. Sementara Tinggarto memilih studi yang lebih populer, yakni bidang hukum. Belum sempat menyelesaikan tesis untuk gelar doktorandusnya, Doro Jatun bersama saudara-saudaranya yang berada di luar negeri dipanggil oleh keluarga di Jogja untuk kembali ke Hindia Belanda setelah terjadinya penyerbuan Jerman ke Polandia tahun 1939. Gusti Raden Mas Doro Jatun dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 18 Maret tahun 1940. Sesuai dengan tanggal berlakunya kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda. Upacara ini dihadiri oleh Sri Paku Alam, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara, serta 2 pangeran dari Solo. Beberapa pejabat senior Belanda seperti Haji Van Moor, Gubernur Semarang, dan Gubernur Solo juga hadir. Dalam upacara ini, Hamengkubuwono IX menyampaikan pidato yang bernada progresif dan teguh pendirian, serta menegaskan identitasnya sebagai orang Jawa. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat atas kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 20 Agustus tahun 1945, dikirimkan lagi telegram oleh Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat Yogyakarta, yang menegaskan bahwa Yogyakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan, diikuti oleh Paku Alam VIII. Peristiwa ini menjadikan Yogyakarta sebagai kerajaan di Indonesia pertama yang bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 5 September tahun 1945, Sultan mengeluarkan amanat posisi Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan Sultan sebagai pemimpinnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Amanat ini diterima dengan baik oleh pemerintah pusat. Ditandai dengan tibanya Mr. Sartono dan Mr. Amaramis di Yogyakarta sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk menyerahkan piagam penetapan kedudukan Yogyakarta. Piagam ini ditandatangani Soekarno pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, sehari setelah telegram dari Yogyakarta tiba, yang sekaligus menandakan bahwa Yogyakarta telah menjadi bagian Indonesia. Pada tanggal 3 Januari tahun 1946, sidang kabinet memutuskan ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan ini pada awalnya merupakan tawaran Sri Sultan dalam sebuah surat yang dikirimkan melalui kurir ke Jakarta. Sore hari, tanggal 4 Januari tahun 1946, Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pejabat negara kala itu berangkat dengan perjalanan kereta luar biasa ke Yogyakarta. Kedatangan mereka di stasiun Tugu disambut oleh Sri Sultan. Hamengkubuwono IX ditunjuk menjadi Menteri Negara di Kabinet Syahrir III. Pertama kalinya, ia masuk ke dalam jajaran kabinet. Kala itu, ia ditugasi dalam urusan mengenai daerah istimewa di Indonesia. Pada tahun 1948, Hamengkubuwono IX ditunjuk menjadi Menteri Negara Koordinator Keamanan dalam Kabinet Hatta I. Hatta pada awalnya menginginkannya menjadi Menteri Pertahanan. Tetapi ia menolak, sehingga Hatta yang mengisi jabatan itu. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militernya. Aksi militer ini diawali dengan penyerbuan lapangan terbang Maguwo. Tentara Belanda mulai menyebar ke Yogyakarta dan mengepung kota. Siang hari tanggal 19 Desember tahun 1948, tentara Belanda telah sampai di tengah kota Yogya. Sultan Hamengkubuwono IX memerintahkan untuk menutup seluruh gerbang keraton agar tidak ada mata-mata Belanda yang masuk. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, pukul 6 pagi, ditandai dengan bunyi sirine berakhirnya jam malam yang ditetapkan Belanda, pasukan Indonesia menyerang Yogyakarta secara serentak. Setelah serangan berlangsung selama 6 jam, pasukan berhasil menduduki tempat-tempat yang telah direncanakan, kemudian dikomando untuk menarik diri dan kembali ke pangkalan masing-masing. Ketika bala bantuan Belanda datang dari Magelang, para pejuang sudah menarik diri.
sejak tahun 1946. Ia pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah Menteri Utama di bidang Equine. Pada tahun 1973 ia diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada akhir masa jabatannya, pada tahun 1978, ia menolak untuk dipilih kembali sebagai Wakil Presiden dengan alasan kesehatan. Sejak usia muda, Hamengkubuwono IX telah aktif dalam organisasi pendidikan kepanduan. Menjelang tahun 1960, Hamengkubuwono IX telah menjadi Pandu Agung atau pemimpin kepanduan. Pada tahun 1961, ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia berusaha disatukan dalam satu wadah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran penting di dalamnya. Presiden RI saat itu, Soekarno, berulang kali berkonsultasi dengan Sri Sultan tentang penyatuan organisasi kepanduan, pendirian gerakan pramuka, dan pengembangannya. Pada tanggal 9 Maret tahun 1961, Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka. Panitia ini beranggotakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. Ang Aziz Saleh, dan Ahmadi. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar gerakan pramuka, dan terbitnya Keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961, tanggal 20 Mei tahun 1961. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, yang kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Selain dilakukan penganugerahan Panji Kepramukaan dan Devil, juga dilakukan pelantikan Majelis Pimpinan Nasional, Kuarnas dan Kuarnari Gerakan Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai Ketua Kuarnas sekaligus Wakil Ketua 1 Mapinas. Sri Sultan bahkan menjabat sebagai Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka hingga 4 periode berturut-turut, yakni pada masa bakti tahun 1961 sampai tahun 1963, tahun 1963 sampai tahun 1967, tahun 1967 sampai tahun 1970, dan tahun 1970 sampai tahun 1974. Keberhasilan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam membangun gerakan pramuka dalam masa peralihan dari kepanduan ke kepramukaan mendapat pujian bukan saja dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Beliau bahkan mendapatkan Bronze Wolf Award dari World Organization of the Scout Movement pada tahun 1973. Atas jasa tersebutlah, Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1988 yang berlangsung di Dili, Provinsi Timor Timur, mengukuhkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Pengangkatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 10/Munas- tahun 1988 tentang Bapak Pramuka, selain di pemerintahan dan di kepramukaan. Hamengkubuwono IX juga peduli akan seni dan budaya di Yogyakarta. Ia mewariskan tari golek menat yang terinspirasi dari cerita wayang golek dan serat menat yang bersumber kepada hikayat Amir Hamzah. Ia juga mewariskan tari bedaya Sabta yang dimainkan oleh 7 orang. Ada pula tari bedaya Sangaskara atau bedaya mantan yang dimainkan 6 orang pada saat pernikahan putra-putrinya. Tari bedaya Arya Penangsan dan bedaya Damarwulan juga diciptakan olehnya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX wafat pada tanggal 2 Oktober tahun 1988 dan dimakamkan di Astana Saptorenggo, tempat makam Sultan yang telah disiapkan sebelumnya. Pemakaman Sultan dihadiri oleh Ketua BPK, Jenderal M. Yusuf, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, Kapolri, serta Duta Besar Amerika Serikat Paul Wolfowitz dan Duta Besar Australia Bill Morrison. Atas jasa-jasanya kepada Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/TK tahun 1990.